Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat satwa dimanapun Anda berada. Jadi saya hari ini berada di rumahnya Pak Haji Ade Kurniawan. Ya, ini ada sapi yang dia broyong. Jadi 9 bulan kebuntingan, usia kebuntingan. Sapi ini mengalami broyong vagina. Jadi mulai dari hanya sebesar bola sampai dia gede banget. Nah, dan hari ini ternyata sapi ini akan punya anak. Jadi nanti broyong itu apa, penyebabnya seperti apa, kesalahan peternak itu apa aja yang fatal bagi sapi dan bagi anaknya, serta solusinya apa yang harus dilakukan oleh peternak. Jadi simak terus videonya. Ayo kita periksa dulu sapinya ya. Boleh, oke ya. Salah satu jadi broyong itu ada dua. Broyong yang terjadi ketika induk itu masih bunting itu namanya broyong atau prolapsus vagina. Nah, broyong yang kedua, broyong yang terjadi setelah seekor induk itu melahirkan. Nah, itu yang berbahaya, yang bisa sampai gede banget. Itu yang namanya broyong atau prolapsus uteri atau uterus. Jadi ketika masih mau melahirkan, dia biasanya cuma segitu ini atau bisa lebih gede lagi ya. Tetapi selama serviks masih mengunci, maka broyong ini mentok hanya menjadi broyong vagina. Tapi begitu nanti anak keluar, nah ini bisa diikuti keluarnya uterus yang disebut sebagai broyong uteri atau prolapsus uteri. Saya periksa dulu sapinya ya. Saya sudah bisa meraba ya, sudah bukaan total, serviksnya itu sudah bukaan 4 dan sudah lebar banget. Jadi saya sudah bisa memegang kakinya, gede banget ini nanti lahirnya, kepalanya sudah kita pegang. Dia posisinya sudah normal, posisinya gini ya, anterior dia normal. Harus kita pindah ke kandang yang miring ke bawah, hanya maksimal 5 derajat ini. Supaya apa? Supaya tingkat gravitasinya memudahkan induk untuk melahirkan. Jadi kalau ditaruh di sini hanya untuk mencegah supaya tidak terjadi prolapsus yang lebih parah. Karena ini sudah mau lahir, kita pindah ke kandang yang seharusnya supaya gravitasinya lebih mudah untuk lahir. Tapi nanti kita pantau, jika nanti memang resiko prolapsus uteri harus kita pasang ring. Oke. Prolapsus tadi ada dua, ada prolapsus vagina, itu hanya terjadi di induk bunting sebelum melahirkan, dan prolapsus uteri itu biasanya prolapsus atau broyong yang mengikuti kelahiran. Jadi kelahiran anak itu bisa diikuti oleh broyong uterus. Jadi uterus keluar lebih total, keluar semua. Jadi jika Anda sapinya ya kabeh ini lagi broyong umur 7 sampai 9 bulan, biasanya itu mulai broyong. Maka sapi Anda di usia 7 bulan sampai 9 bulan broyong, kesalahan yang biasa dilakukan oleh para peternak itu satu, yaitu panik. Begitu panik, yang dilakukan, yang dipikirkan oleh peternak adalah menjual, ngedol dalam posisi sudah broyong atau sedang broyong, dan yang pasti dalam posisi seperti ini akan laku murah. Padahal masih bisa diatasi tanpa operasi dan biayanya juga tidak terlalu mahal.
Jadi ada 3 pendekatan mengatasi prolapsus uteri, prolapsus vagina pada sapi. Yang pertama seperti ini, manajemen kandang. Kandang dibikin maksimal 10 derajat. Jika dia memang panjang bisa 15 derajat. Cuman idealnya 5 sampai 8 derajat. Seperti ini ya, ke arah sana. Oh, ya ketubannya sudah kontraksi uterus sudah mulai jalan dengan keluarnya air ketuban tadi ya. Oke, jadi dibikin miring ke depan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya vagina atau prolapsus ini tidak tertekan gravitasi, tidak tertarik gravitasi. Jadi dia tertekan ke depan. Yang kedua, solusinya adalah manajemen pakan. Jadi porsi terbagi. Sapimu panggah mangan, rumusnya 10-12% berat badan. Anggap sapi ini beratnya adalah 300 kg. Berarti nutrisi yang masuk ke dia, hijauan maupun konsentrat, itu 10%-nya adalah 30 kg. Nah, dalam 1 kali 24 jam, dia tetap makan 30 kg. Tetapi jika biasanya kita dirong bruk isuk sore, ini bisa dibagi 5-6 kali bruk. Jadi 6 kg habis, nanti 2 jam 3 jam kasih 6 kg lagi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya massa yang masuk ke rongga perut itu tidak terlalu banyak dan tekanan ke arah luar itu juga tidak terlalu besar. Oke. Yang pertama, kandang dibikin miring ke depan 5-10 derajat. Yang kedua, manajemen pakan dibikin porsi terbagi. Jadi biasanya 3 kali atau 2 kali dibikin 6 kali pemberian. Terus yang ketiga, bisa dipasang ring di sini. Ya, kalau yang kandangnya itu kita rekomendasikan buat peternak yang kandangnya ada di dapur, ada di belakang rumah, ada di samping rumah yang sangat mudah melihat. Nah, di sini dipasang ring. Setelah dibius ya, dipasang ring, diikat. Tujuannya apa? Ring ini nanti kira-kira dibikin sebesar ini. Tujuannya apa? Supaya ring ini menahan tekanan vagina dan uterus yang dari dalam. Nah, ring ini kenapa kok kita sarankan ke kandang yang dekat dari rumah? Karena kalau ring ini itu telat buka pas dia mau lahir, ya anaknya mati. Jadi ketika dipasang ring, kita bisa mantau setiap saat. Begitu muncul kaki, ring ini dibuka, anak ditarik dikeluarkan. Nah, ini salah satu gejala atau tanda dari seekor induk sudah mulai mau melahirkan. Ya, ini tonus uterusnya, gerakan uterusnya dia sudah mulai intens. Dari yang semula 3 jam keluar menjadi 2 jam, menjadi 1 jam, menjadi setengah jam, kontraksi semakin semakin kuat dan akhirnya nanti diikuti gerakan kontraksi. Setelah kontraksi uterus diikuti gerakan kontraksi dada dan otot perut. Begitu dia mulai atau ngeden, nanti biasanya ada pergeseran anak. Oke, itu tadi sahabat satwa ya tentang prolapsus uteri pada sapi. Jadi kalau sapimu prolap, ojo mbok dol, ojo gelem diapusi tonggomu, ojo gelem diapusi belantik, panggah ingunen, manggil dokter, manggil mantri, kasih saran yang tepat, dan insya Allah pasti bisa lahir kayak sapinya Pak Haji Habib ini. Oke, kita lanjutkan ya.